Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Niken Salsafita dengan NIM 230509748182 kelas PTI 2023E. Setelah kemarin saya menjelaskan tentang VLAN, kali ini saya akan menjelaskan tentang transport layer. Apa itu transport layer? Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi data ujung ke ujung antara dua perangkat di jaringan. Fungsi utamanya adalah ada 5. Yang pertama, memecah data dari aplikasi menjadi paket-paket kecil agar mudah dikirim melalui jaringan. Yang kedua, menyusun kembali paket-paket tersebut di sisi penerima agar data utuh. Yang ketiga, mengatur aliran data, memastikan data tidak terlalu cepat atau lambat. Yang keempat, melakukan kontrol error dan memastikan data diterima dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu mengatur koneksi, baik yang membutuhkan koneksi atau yang biasa disebut connection oriented maupun yang tidak atau connectionless. TCP, ya ini kepanjangannya Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol pada transport layer yang bersifat connection oriented. Artinya, sebelum data dikirim, harus ada koneksi yang dibangun terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Karakteristik utama TCP ada 4. Yang pertama, yaitu menjamin data sampai ke tujuan secara utuh, urut, dan tanpa error. Yang kedua, menggunakan mekanisme 3W, handshake, untuk membangun koneksi. Yang ketiga, jika terjadi kehilangan atau kerusakan data, TCP ini akan mengirim ulang data tersebut. Dan yang terakhir, yaitu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi, yaitu seperti web, email, dan transfer file. UDP, ya ini kepanjangannya User Datagram Protocol. UDP adalah protokol pada transport layer yang bersifat connectionless, artinya data dapat langsung dikirim tanpa membangun koneksi terlebih dahulu. Karakteristik utama UDP ada 4. Yang pertama, tidak menjamin data sampai ke tujuan secara utuh atau urut. Yang kedua, tidak ada pengulangan pengiriman jika data hilang atau rusak. Yang ketiga, lebih cepat dan ringan karena tidak ada proses pengecekan dan pengurutan paket. Yang keempat, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan toleran terhadap kehilangan data, seperti streaming video, game online, dan VoIP. Perbedaan TCP dan UDP. Kategori yang pertama yaitu tipe koneksi. TCP, connection oriented, membangun koneksi sebelum pengiriman. UDP, connectionless, tidak membangun koneksi. Pada kategori keandalan, TCP menjamin data sampai urut dan bisa dikoreksi jika hilang atau rusak. UDP, tidak menjamin data sampai atau urut tanpa koreksi. Kategori kecepatan dan overheat. TCP lebih lambat karena ada proses pengecekan, pengurutan, dan pengiriman ulang. UDP lebih cepat karena langsung kirim tanpa cek ulang, overheat lebih kecil. Kategori kesesuaian aplikasi, UDP, cocok untuk aplikasi yang butuh keandalan seperti web, email, transfer file. UDP, cocok untuk aplikasi real-time yang butuh kecepatan seperti streaming game online, VoIP. Kategori ukuran header, TCP, header lebih besar, yaitu 20 byte. UDP, header lebih kecil, yaitu 8 byte. Selanjutnya, yaitu studi kasus, di mana sebuah perusahaan kecil ingin mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antar server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP. Perusahaan ini membutuhkan layanan 1. HTTP web server menggunakan protokol TCP. 2. FTP file transfer menggunakan protokol TCP. 3. DNS domain name system menggunakan protokol UDP. Perusahaan ingin memastikan bahwa jaringan mereka dikonfigurasi dengan baik sehingga klien dapat mengakses halaman web internal perusahaan melalui HTTP, mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan FTP, menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain internal ke alamat IP. Untuk membangun topologi jaringan, buat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker dengan perangkat berikut. Ada 4. Yang pertama, 1 server, 3 PC client, 1 switch, dan 1 router. Konfigurasi jaringan. Atur alamat IP secara manual untuk setiap perangkat dengan subnet 255/255/255/0. Ini bisa dibaca untuk perangkatnya server dengan IP-nya 192/168/X/1. Untuk
PC-nya PC1 192/168/X/2, untuk PC2 192/168/X/3, dan PC3 192/168/X/4. Untuk subnet masknya menggunakan 255/255/255/0 semua, dan gateway-nya menggunakan 192/168/X/254, di mana X adalah dua angka terakhir dari NIM, dan dua angka terakhir NIM saya yaitu 82. Implementasi layanan. Konfigurasikan server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Konfigurasikan PC klien agar dapat mengakses layanan tersebut. Simulasi transport layer TCP vs UDP. Lakukan pengujian komunikasi antar klien dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Selanjutnya, kita akan menuju ke halaman Cisco Packet Tracer. Langkah selanjutnya yaitu kita beri HTTP, FTP, dan DNS pada server. Untuk mengaturnya, kita klik server, kita masuk pada service, kita klik HTTP, maka akan muncul seperti ini. Kita klik edit. Selanjutnya kita edit ini kode HTML-nya. Kebetulan saya sudah punya atau sudah buat kodenya, langsung saya tempel. Untuk kalian yang belum punya, kalian buat sendiri terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Selanjutnya klik save. Oke, yes. Selanjutnya kita menuju ke FTP nih. Oke, jangan lupa di-on-kan. Terus coba kita masukkan misalnya username-nya user. Admin aja ini. Admin, passwordnya admin 1. Tuh. Kita centang semuanya. Kita add. Oke, jika sudah muncul maka ini menandakan sudah ada FTP-nya ya teman-teman. Di bawah ini nanti, ini adalah file yang akan kita kirim atau download nanti. Selanjutnya kita setting DNS-nya. Jangan lupa kita on-kan. Kita kasih nama misalnya paragon.com. Untuk alamatnya sama kayak tadi, 19/168/1. Kita add. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba testing apakah sudah terhubung dari PC2 ke server. Kita coba pada PC2. Kita pin. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba membuka web yang sudah kita buat tadi pada server. Oke, kita panggil sesuai nama yang kita masukkan tadi, yaitu paragon.com. Kita klik. Oke, sudah muncul. Berarti uji coba yang HTTP tadi sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita uji pada FTP ya teman-teman. Kita kembalikan. Karena di sini tidak ada FTP secara langsung, maka saya gunakan command prompt. Kita ketikkan FTP 192.168.211. Oke, username tadi yang sudah kita buat yaitu admin. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Di sini memang tidak terlihat, tapi tetap kalian ketik sesuai tadi admin 1, enter. Oke, sudah berhasil dan sudah bisa masuk. Selanjutnya kita coba download file. Kita ke server, ke FTP. Nah, ini ya teman-teman, coba kita cari file apa yang mau kita download. Contohnya ini deh, ASA842K8. Kita coba kembali ke PC2. Kita masukkan get ASA, spasi ya teman-teman, ASA842. Apakah benar tadi? Oke, sudah benar ya teman-teman. Kita enter. Oke, mungkin ini membutuhkan waktu proses yang lama, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita uji coba DNS, yaitu domain name system ya teman-teman. Oke, karena kita tadi sudah mengetik, sudah kita masukkan DNS-nya, kita tambahkan. Sekarang kita kembali lagi ke web browser. Oke, kita masukkan namanya sesuai yang sudah kita buat tadi, yaitu paragon.com.
Oke, sudah muncul, sudah berhasil. Oh ya teman-teman, yang tadi yang HTTP itu ternyata saya ada kesalahan. Harusnya yang saya masukkan itu sesuai alamat yang saya buat. Jadi kita coba tes lagi yang HTTP, yaitu 192.168.2.1. Apakah muncul sesuai sama seperti ini, sesuai DNS-nya, sesuai domain yang saya isikan. Oke, berhasil ya teman-teman. Muncul sesuai DNS-nya. Ini sekarang kita simulasi transport layer pada TCP. Ini DNS-nya kita matikan. Nah, ini kita matikan semua. Terus ini kita matikan semua kecuali FTP, TCP, dan HTTP. Oke, sekarang kita coba kirim pesan pada PC 2 ke server 1. Apakah berhasil? Kita tunggu. Oke, berhasil ya teman-teman. Habis ini kita coba transport layer pada UDP. DNS-nya kita nyalakan. Ini tetap kita matikan semua. Terus selanjutnya, nah ini kita matikan semua dan kita nyalakan UDP-nya. Kita coba pada PC 3 ke server 1. Apakah berhasil? Kita tunggu. Oke, berhasil ya teman-teman. Saya, Niken Salsabita, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.